Hujan deras yang mengguyur kota Palembang sejak pukul 3 dini hari mengakibatkan sejumlah kawasan di Palembang tergenang banjir. Berdasarkan informasi dari BMKG Sumsel, curah hujan tercatat pada Staklim Palembang sebesar 159,7 mm. Adalah rekor tertinggi curah hujan pada bulan Desember sejak 31 tahun terakhir. Akibat diguyur hujan deras, ruas jalan dan beberapa rumah warga di kota Palembang terendam banjir. Banjir ini sendiri merupakan banjir terparah sejak 5 tahun terakhir. Secara spontan, Gubernur Sumsel Herman Deru turun tangan langsung mengecek lokasi titik-titik banjir dan mencari penyebab terjadinya banjir yang ada di kota Palembang. Dengan menggunakan mobil sendiri dan tanpa pengawalan layaknya kepala daerah yang turun ke lapangan. Herman Deru mendatangi titik banjir yang menjadi penyebab banjir mulai dari Simpang 5 Hotel Arista, Pasar 26 Ilir, Kambang Iwa, Skip Bendung, dan Jalan R. Sukamto. Banjir yang melanda ini akibat derasnya air hujan dan saluran air yang terhalang sehingga air terlambat tidak mengalir. Sebagai upaya antisipasi dalam menekan risiko bencana alam yang biasa terjadi di musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 menyiagakan 2 jenis pompa, yakni mobil pom dan portable pump. Total ada 2 mobil pump dan 25 pompa portable untuk mengatasi banjir di kota Palembang. BBWSS juga menyiapkan posko siaga bencana dan disediakan pula hotline bagi masyarakat yang ingin melapor jika daerah mereka terdampak dan membutuhkan pompa air untuk penanganan banjir lainnya. Deru berharap agar pompa yang ada diperhatikan semua pihak yang terkait, baik Pemkot maupun Pemprov dapat mencari solusi instan untuk penanganan banjir yang terjadi ini. Gubernur ada juga dari PUPR Kota Palembang ya. Ini Dari balai. Kepala Balai Air. Sumatera 8. Baik. Kepala Dinas BSD. Oke, lengkap semua di sini. Pengen tahu nih bagaimana solusinya menghadapi banjir hari ini. Paling tidak hari ini kita harus mencari solusi instan agar air segera surut. Caranya diisat dulu sambil menjalankan program-program seperti Skanak Lambidaro dan lain sebagainya, normalisasi sungai, dan yang paling penting adalah menegakkan regulasi kita yang sudah ada. Apa itu? Regulasi kita tentang perda rawa. Jangan sembarang menimbun rawa, jangan sembarang membangun di sebelah sungai. Ada aturannya semua, dan ini harus komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Baik. Ya, secara teknis ini kita sampai kita atasi. Saya minta saja ini kepada Pak Balai Dinas, kepala dinas ini, yang pompanya masih portable dibuat permanen. Di 2021 sedang menuntaskan normalisasi Sungai Skanak Lambidaro dan Sungai Bendung. Ya, dengan keterbatasan dana kita selesaikan, dan untuk tadi yang diminta Pak Gub instan, kami datangkan beberapa pompa. Nanti rencananya yang 250 liter per detik kita pompa dulu di sini. Terus kami juga bersama teman-teman Gen KPA penanganan secara non struktural apa yang tadi dimohonkan Pak Gubernur, yaitu penertiban aturan-aturan. Nanti melalui Gen KPA ini akan kami suarakan untuk edukasi masyarakat agar tidak lagi menutup saluran-saluran kita, menimbun saluran-saluran kita, dan membangun di daerah. Irawan, Pal TV.